Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fadila Arsyida dari PAIC kelas karyawan angkatan 2021. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi yang didoseni oleh Ibu Intan Nur Amelia, SPSI MM. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai emosi manusia. Emosi merupakan suatu pengalaman yang bersifat subjektif atau dialami berdasarkan sudut pandang setiap individu. Emosi juga berkaitan dengan konsep psikologi yang lain, seperti suasana hati, temperamen, kepribadian, dan disposisi. Macam-macam emosi. Yang pertama, takut. Takut merupakan suatu emosi yang objeknya nyata. Yang kedua adalah khawatir. Khawatir adalah ketakutan yang bersifat khayalan. Yang ketiga adalah marah. Marah adalah suatu kondisi yang didasari karena ketidakadilan. Yang keempat adalah sebal. Sebal adalah suatu kondisi yang didapati dikarenakan ketidaknyamanan. Yang keempat adalah frustasi. Ini adalah suatu kondisi yang dialami seseorang karena mengalami hambatan-hambatan untuk memenuhi kebutuhan. Cemburu adalah ketakutan yang didasari karena takut kehilangan. Sedangkan iri hati adalah sesuatu yang ditujukan pada objek tertentu atau orang lain. Yang selanjutnya adalah duka cita. Duka cita adalah suatu kondisi dikarenakan kegalauan karena kehilangan seseorang yang berarti. Yang kesembilan ada afeksi atau sayang. Afeksi atau sayang merupakan suatu kondisi emosi yang menyenangkan dan objeknya jauh lebih luas. Namun, ini bersifat tidak lebih dari rasa cinta. Yang terakhir adalah bahagia. Bahagia adalah suatu kondisi yang didapati dikarenakan kita sebagai manusia bisa mengatur situasi dengan segalanya. Contohnya seperti bahagia. Rasa bahagia yang didapatkan karena kesuksesan atau karena mimpi yang diwujudkan atau karena terwujudnya keinginan. Adapun reaksi yang didapatkan ketika emosi itu terjadi. Yang pertama adalah terpesona. Reaksi yang akan muncul adalah ekspresi pada kulit. Seperti halnya ketika seseorang terpesona, maka kulit pipinya atau wajahnya akan memerah. Yang kedua adalah marah. Reaksi yang ditujukan ketika seseorang marah ialah tekanan darah yang semakin meningkat. Biasanya, seseorang akan melotot. Yang ketiga adalah terkejut. Seseorang yang mengalami emosi terkejut, reaksi yang didapatkan adalah tekanan jantung atau tekanan detak jantung yang berdetak cepat atau lebih dikenalnya dengan deg-degan. Yang keempat adalah kecewa. Reaksi yang diberikan seseorang ketika kecewa ialah ia akan menghela nafas lebih lama dari biasanya. Yang kelima adalah cemas. Biasanya ketika seseorang sedang cemas, air liurnya akan berkurang, sehingga kita harus banyak minum. Yang keenam adalah terkejut. Yang keenam adalah takut. Biasanya reaksi yang didapati ketika seseorang takut ialah merinding. Dan yang terakhir adalah tegang. Biasanya ketika seseorang tegang,
seseorang akan mengalami proses pencernaan yang terganggu, ataupun otot yang tegang, ataupun tangan yang bergetar, atau lebih sering kita kenal sebagai nervous. Yang selanjutnya adalah cara mengelola emosi menurut James C. Collins. Itu ada 4. Yang pertama adalah membangkitkan rasa humor yang ada pada dalam diri, agar bisa memberikan energi positif. Yang kedua adalah mempertahankan emosi-emosi positif yang ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah berorientasi pada kenyataan. Dan yang keempat adalah mengurangi atau menghilangkan emosi-emosi negatif yang ada pada diri kita. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir mengenai 5 wilayah emosi dan motivasi menurut Gilman tahun 1997. Ada 5. Yang pertama adalah mengenali emosi diri. Yang kedua, mengelola emosi diri. Yang ketiga, mengenali emosi orang lain. Yang keempat, beradaptasi atau beradaptasi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah memotivasi diri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.